PT Pupuk Indonesia bergerak di sektor industri pupuk dan kimia dengan berbagai kode KBLI. Di antaranya KBLI 20111 untuk industri kimia dasar anorganik klor dan alkali. 20112 untuk gas industri. 20113 untuk pigmen. 20114 untuk bahan kimia anorganik lainnya. Serta 20116 untuk bahan baku zat warna dan pigmen. Pada tahun 2022, total pasar pupuk domestik Indonesia mencapai sekitar 14,6 juta ton, terdiri dari 9,55 juta ton pupuk subsidi, atau 65% dari total kebutuhan, dan 5,05 juta ton pupuk non-subsidi. PT Pupuk Indonesia sendiri menguasai sekitar 55 hingga 60% pangsa pasar pupuk nasional. Khususnya untuk produk urea dan NPK mengandalkan teknologi kelas dunia untuk produksi amonia dan urea dengan teknologi single train dari Haldor Topsoe dan Snam Progeti, serta teknologi pipe cross reactor dari Omnia untuk efisiensi energi di pabrik NPK. Inovasi digital juga diterapkan, seperti Advanced Process Control dan Predictive Maintenance berbasis AI di Pusri Palembang. Untuk mendukung dekarbonisasi, dilakukan proyek CUS bersama Mitsubishi Heavy Industries di Gresik, dan konversi fuel oil ke gas alam di pabrik Kaltim. SDG 2 dengan distribusi 9,55 juta ton pupuk subsidi bagi 8,2 juta petani, hingga target 15 juta ton pupuk pangan strategis. SDG 7 fokus pada energi bersih dengan 18,2% energi terbarukan, menuju 25%. Ada juga SDG 8 dengan pelatihan 350.000 hok dan zero fatality. Investasi 2,1 triliun rupiah untuk riset dan pengurangan limbah 12,7% juga dilakukan guna mendukung SDG 9 dan 12, bersama proyek CUS dan kemitraan dengan KUD guna mempercepat capaian SDG 13 dan 17. Pada tahun 2022, PT Pupuk Indonesia mengalokasikan CAPEX sebesar 4,94 triliun rupiah. Termasuk revitalisasi pabrik Pusri dan pembangunan pabrik NPK di Bontang, dengan 60% pendanaan dari kas internal dan 40% dari pinjaman sindikasi. Untuk 2023-2025, CAPEX naik signifikan hingga 18,7 triliun. Fokus pada tahun 2022 tercatat sebesar 77,3 triliun, dengan biaya bahan baku gas sebesar 58%, logistik dan distribusi 22%, pemeliharaan pabrik 11%, dan gaji serta teknologi 9%. Efisiensi operasional berhasil menghemat 1,2 triliun dari recovery energi dan optimalisasi distribusi. Pada tingkat proyek, rata-rata IRR untuk ekspansi NPK berada di angka 15,8%, proyek dekarbonisasi 11,3%, dan digitalisasi gudang 22,1%. NPV proyek wajib positif, dengan contoh NPK Bontang sebesar 1,4 triliun. Waktu tahun 2022 berada di angka 9,8%, sedangkan mark korporasi 12%, dengan payback period rata-rata 3-4 tahun untuk efisiensi energi, 7-10 tahun untuk ekspansi pabrik, dan 2-3 tahun untuk digitalisasi. CAPEX naik dari 3,95 ke 5,93 triliun. OPEX dari 61,8 ke 92,8 triliun.